bukan bicara masalah posisi atau kedudukan saja. Saya di situ harus bermanfaat gitu. Kita nggak mencari untung di situ. Pada protes kan, kenapa makan si buah si malakama gitu ya? Istilahnya berani nggak sih ngambil resiko? Hai Sobat Suara, kali ini kita ada di Kabupaten Kulon Progo dan akan mewawancarai penjabat Bupati Kulon Progo, Nyi Made Dwipanti Indrayanti. Kita membongkar sosoknya seperti apa, jadi mari kita lihat. Mari. Selamat siang, Siang, Made. Mas. Kabar sehat, Bu? Alhamdulillah. Monggo, silakan. Siap. Aduh, Gimana? habis perjalanan jauh. Dari mana? Dari kota Jogja. Oh, Sampai aduh, sini alhamdulillah. sempat ada. Tapi tidak ketemu ini kan, kemacetan karena ada. Iya, kita sempat nemu kemacetan tapi bisa diatasi. Iya, Karena kan semua- masih ada perbaikan untuk jalan nasional Betul. itu. Tapi alhamdulillah perjalanannya selamat, lancar, bisa ketemu Ya, salah satu pejabat yang cukup berpengaruh. Bu Made. J. Wah, ini menarik ini. Kita pengen tahu banyak soal profil Ibu. Oh, Nah, iya. ya mungkin banyak orang sudah tahu tapi tidak terlalu mendalam seperti itu. Nah, boleh dong kita ngobrol-ngobrol. Iya. Bagaimana kiprahnya Bu Made yang dulunya kita kenal juga, masih menjabat juga ya sebagai Kadis Masih. UDY. Alhamdulillah sekarang sudah ditunjuk sama Sri Sultan untuk memegang nahkodanya Kulon Progo. J. seperti itu, ya. Ya. Kalau boleh tahu Bu, sebenarnya Ibu ini memang asli dari Jogja karena cukup menarik nih, ada madenya. Oh, gitu. iya, wong saya aja di sini masyarakat Kulon Progo itu kan juga penasaran gitu loh. Iya. Ini namanya Made kok pakai jilbab gitu ya. Yang pertama, terus emang apakah orang Bali ataukah mungkin karena mungkin nada Balinya pun sudah hilang kan, karena memang kalau dibilang dari Bali ya dari Bali karena ayah saya orang Bali, ibu saya orang Magelang. Jadi namanya kan yang memberikan ayah, jadi tetap melekat. Jadi sebenarnya spesial orang Bali itu di mana-mana dikenal dia itu orang Bali. Padahal sebenarnya untuk jabatan tertentu itu ya alhamdulillah kita kan tinggalnya itu di daerah istimewa Yogyakarta. Terkait dengan perbedaan suku atau apa, terus kemudian penempatan kepada salah satu itu tidak ada gitu. Nah kebetulan saja nama saya itu orang sudah tahu, cuman ya alhamdulillah saya diberi amanah oleh Bapak Gubernur untuk mendampingi, kalau saya bilang begitu, teman-teman yang ada di pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Bu Made itu berarti aslinya adalah Saya lahir di Klungkung, Klungkung, ya. Iya, tapi saya besar kalau saya bilang bicara Indonesia, karena kalau dilihat dari ijazah saya dari TK sampai kuliah pun saya berbeda-beda gitu. Jadi Bu, ya? pindah-pindah gitu. Jadi ngikutin bapak tugas. Jadi TK aku pindah, SD pindah, SMP pindah, SMA pindah. Kuliah pun saya di Solo kan, saya UNS, STM Sipil. Kemudian saya lamar PNS di Jogja, alhamdulillah kan masuk juga gitu. 98 CPNS saya. Oke. Ini Bu, artinya kan kita kenal Bu Made lahir di Klungkung seperti itu, di Bali, terus tadi sempat cerita juga. Sebenarnya apa yang menyebabkan Bu Made sendiri itu sampai tertarik untuk ke Jogja waktu itu? Saya kan SMA-nya dari Jogja, Steladus. Seladus, oh. Ya, Steladus 1 di Sabirin. Terus ikut Sipenmaru, zaman dulu kan namanya Sipenmaru ya. Sekarang kan macam-macam istilahnya. Betul. Saya dapatnya di UNS, Teknik Sipil UNS. Nah, sebenarnya ada hal yang menarik itu. Jadi waktu saya Menarik. hampir lulus S1 saya di UNS, saya bermimpi, saya ketemu Gusti Kanjeng Ratu Hemas gitu. Hanya waktu itu kan pemaknaannya kok saya bisa mimpi beliau gitu. Saya pulang ke Jogja, terus saya ke Jakarta karena saya ngelamar pekerjaan di kontraktor di Jakarta. Dan itu kan dalam perjalanan kan saya menikah dan suami Jakarta. Saya tinggal di Jakarta tapi ya ternyata nasib saya bukan di Jakarta. Saya di Jogja. Saya tidak betah gitu istilah kata. Ada
dengan ritmenya yang kemudian saya pagi harus bangun dan malam pulang gitu kan, agak susah. Ya, balik ke Jogja, ya saya memang jodohnya di Jogja, mengabdi di Jogja gitu, dan saya memaknai mimpi saya itu gitu. Memaknai mimpi saya emang saya harus di situ gitu. Menarik Bu. Berarti apa pertama kali waktu itu sampai di Jogja, apakah langsung tertarik untuk ke pemerintahan seperti? Enggak, waktu itu tidak. Cuma waktu itu kan saya sudah punya anak ya. Waktu itu yang pertama. Terus suami yang bilang, kan ada di koran tuh ada pembukaan CPNS. Coba daftar. Saya bilang, oh kenapa PNS waktu itu gitu. Saya tetap mau yang ya siapa tahu lah rezekinya anaknya dan mungkin ada perubahan. Alhamdulillah ikut tes sampai 4 kali tuh waktu itu. Ya alhamdulillah masuk pertama saya di Biro Penyusunan Program. Terus kemudian biro itu kan terlikuidasi masuk sebagai bagian dari bidang pengendalian di Bapeda. Akhirnya saya di Bapeda sekitar 18 tahun. Dari staf sampai eselon 3. Dan itu sudah di bidang-bidang semua yang ada di Bapeda saya sudah rasakan. Dari bidang pengendalian, terus bidang sektoral di sarana dan prasarana, kemudian terakhir saya di bidang perencanaan. Ya. Terus saya ikut lelangan di Kepala Biro Ekonomi, baru kemudian ke Dishub. Bu Made, ini cerita untuk sampai menjadi Kadishub ini kan pasti banyak perjalanan ceritanya seperti itu ya. Tapi itu memang apakah sudah rencana, Bu? Oh, ya kan kita tuh kan pegawainya Bapak Gubernur ya. Nggak bisa kan kita bicara, oh saya di sini walaupun saya misalnya passion saya di transport gitu ya. Tapi kan nggak bisa kita bilang, oh saya nanti besoknya harus jadi ini ya. Enggak. Ya semuanya itu kan cerita itu kan sudah ada yang ngatur. Jadi perjalanan kita itu kan sudah ada bukunya ya. Jadi itu Allah tuh sudah ngatur gitu. Sudah mengatur perjalanan. Oh, tapi saya kemudian memahami, saya mensyukuri itu. Saya mensyukuri apa? Saya digodok di Bapeda secara 18 tahun. Jadi secara perencanaan pun gitu, saya diberi kesempatan yang luar biasa. Tidak saja mengenal dari proses mekanisme perencanaan yang ada, tapi juga ilmu-ilmu lainnya gitu. Karena saya diberi kesempatan untuk dapat menambah ilmu di luar juga gitu ya. Saya keluar karena sudah lama di Bapeda, saya ikut bidding Kepala Biro Ekonomi itu, saya masuk di situ. Nah, PLT dulu sama merangkap di Kepala Biro Ekonomi. Akhirnya dibalik. Jadi selama PLT terus dibalik, saya definitif di Kepala Dinas Perhubungan, PLT-nya di Kepala Biro Ekonomi sampai ada pengganti Kepala Biro Ekonomi. Jadi sebelum itu saya juga waktu Kepala Biro, saya kan juga PLT Kepala Dinas Sosial, sama kemudian waktu di Perhubungan PLT-nya Kominfo masih kosong. Nah pas di sub ini sendiri kan itu perjalanan menurut saya ya. Kita kan juga nggak bisa nentuan saya cocoknya di sini, itu perjalanan hidup. Menurut saya ya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa gitu. Termasuk saya di sini pun kan seperti itu kan. Sudah ada yang mengatur. Sudah ada yang mengatur dan itu saya tidak pernah bermimpi sedikit pun gitu. Apalagi menjadi seorang kepala daerah itu tidak pernah dalam mimpi saya pun tidak pernah gitu kan. Tapi kebetulan dalam Kulon Progo itu bukan daerah yang asing bagi saya. Karena apa? Karena selama saya di Bapeda pun proyek-proyek yang ada di sini itu kebetulan, termasuk Bandara Iya itu dari awal penetapan lokasi. Kan dulu itu kan bandara itu kita belum di sana. Itu saya ngikutin karena kebetulan saya kan Kabid Sarpras di Bapeda. Sampai kemudian penetapan yang ada di Kulon Progo. Sebelum penetapan itu kan kita harus masuk di dalam dokumen perencanaan. Itu saya kawal sendiri itu. Ya, saya masih ingat, saya ngetik sendiri, saya tulis, tidak tahu lokasinya, tapi saya masih punya insting lah, bahwa kalau dia menjadi proyek nasional, dia harus ada masuk di dalam dokumen nasional. Karena di Sarpras, saya juga ngawal tata ruang, ya saya masukkan, tapi tidak bisa dieksplisitkan di batang tubuh, karena kita belum jelas nih lokasinya mana. Kita masukkan di indikasi program, jadi pemanfaatan ruang itu diwujudkan di dalam indikasi. Dibuatnya apa?
yaitu pembangunan bandara baru. Tidak ada lokasinya, belum ada lokasi. Kebetulan itu yang menguatkan sebenarnya. Kenapa kemudian ada bandara baru di DIY? Ya, jadi memori termasuk yang proyek besar yang ada di sini gitu ya. Spam Kamijoro. Jadi yang dulu-dulu yang sempat saya tanganin gitu, yang kemudian saya lupakan karena stressing saya sudah ditransport kan. Oke, waktu itu ya. Kembali lagi gitu loh ke sini gitu. Menjadi sesuatu yang kemudian mungkin apa ya, di masa saya yang harus kemudian melihat kembali itu gitu. Jadi kalau cerita proses itu, wah udah banyak hal yang harus dilakukan. Tapi kalau boleh tahu waktu itu kan Bu Made menjabat sebagai Kadisub, terus ada penunjukan untuk jadi PJ waktu itu ya. Tapi apakah memang ada kriteria sendiri Bu waktu itu? Sehingga nggak tahu ya, itu kan saya tidak pernah tahu gitu loh. Ya kan tidak pernah tahu, itu kan proses-proses itu kan saya nggak pernah tahu. Saya tahunya itu ketika saya memang diberitahu gitu, nantinya seperti ini begitu. pertama kali ketika mendengar Bu Made nanti akan menjabat sebagai penjabat Kabupaten Kulon Progo seperti itu. Apa pertama kali waktu itu? Saya antara katanya ora gitu ikinya. Jadi cuman ya gimana gitu ya. Jadi mungkin juga teman-teman bicara agak syok ya. Jadi bukannya sedih, bukannya apa ya. Tapi ini kan amanah yang luar biasa. Jadi apa ya istilahnya, wah pengen jadi sesuatu yang bagaimana gitu ya. Tapi saya akan bicara, sanggup nggak saya? Gitu kan gitu. Jadi itu kan bukan bicara masalah posisi atau kedudukan saja. Tetapi kita bicara bahwa saya di situ harus bermanfaat gitu. Saya harus bisa memberi, walaupun nggak ketang sedikit saja. Saya harus bisa bermanfaat. Saya bersyukur sekali ya. Teman-teman yang ada di sini itu semuanya support gitu loh. Bukan saya kemudian membuat sesuatu yang merombak, tapi justru kemudian menguatkan dan mengakselerasi, mempercepat proses itu saja gitu. Tapi Bu, Kulon Progo ini kan adalah salah satu wilayah selatan yang akan dikembangkan seperti itu. Ada nggak isi yang membuat berat seperti itu? Ya, kita bicara kontur dulu pertama, ya kan? Konturnya Kulon Progo itu kan bukan dataran rendah saja. Dia kan terbagi menjadi yang kayak pantai ya, di selatan, perkotaan, terus pegunungan. Ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Sentuhannya kan bukan juga berbeda. Tidak bisa digeneralisasi, saya punya program ini sama yang di selatan sama yang di utara, atau sama yang di tengah, kan beda. Nah, itu yang mengidentifikasi. Terus ya yang sepertinya kita ketahui bahwa persoalan mendasar di Kulon Progo ini kan angka kemiskinannya masih tinggi. Ya kan? Jadi kita bicara juga dari sisi kewilayahan, dari sisi kemampuan, ya, aksesibilitas, ya, infrastruktur ya. Itu kan ya harus digenjot. Ya. Tidak bisa kemudian misalnya sulapan dalam jangka waktu saya diberikan amanah ini semuanya bisa teratasi dengan baik. Enggak, tapi kita sudah bisa menata itu. Kita bicara makanya perencanaanmu seperti apa ketika perencanaan itu didasarkan oleh data yang akurat, valid. Persoalan stunting, ya kan, ini kan menjadi persoalan yang juga harus kita perhatikan. Jadi masalah stunting itu juga bukan persoalan dari misalnya salah satu OPD tertentu saja yang punya tanggung jawab, itu tidak. Makanya kolaborasi penanganan itu menjadi sesuatu hal yang untuk percepatan. Ya, tidak saja kita bicara untuk termasuk organisasi-organisasi kemasyarakatan kita ajak ke sana. Termasuk tadi kan dari Basnasnya Kulon Progo kan juga ke sini. Nah, ini kan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan swasta ini kan menjadi satu sinergi yang baik untuk cepat menuntaskan suatu permasalahan yang ada di daerah.
potensi kita tuh besar di sini, apalagi potensi wisata ya, kita wisata alamnya cukup luar biasa, tinggal perlu disentuh, diasah lagi, ditingkatkan, dikembangkan sumber dayanya juga, kemudian bagaimana mengelola itu tidak hanya sekedar musiman ya, tapi tidak seperti itu ya. Jadi community base, jadi apa ya namanya, dari potensi lokal, potensi masyarakat, penggeraknya ya masyarakat itu sendiri, sehingga sustainable, juga berlanjut, karena ide mereka yang melakukan itu kan dari mereka semua, sehingga keberlanjutan itu, nah kita mendampingi supaya tidak, ketika ada masalah dia tidak stuck, akhirnya dia mundur ke belakang, kan seperti itu. Nah alhamdulillah ini teman-teman OPD kami ya luar biasa ya. Ya yang perlu kita lihat kembali ya itu bagaimana kemudian kesesuaian tata ruang, kesesuaian pemanfaatan lahan, legalitas lahan dan segala macam itu juga harus diikuti. Nah itu kan akan menjadi bagus ketika kemudian itu semuanya diikuti, keberlanjutan itu ada. Seperti itu. Bu Made, pasti menjadi pejabat tuh sering ada masukan atau kita mungkin waktu pas di sub ya. Oh banyak iya. sekali. Nah itu kan Banyak itu. Bu Made sempat jangan pernah membuat quote, jangan pernah marah ketika dikritik seperti itu. Nah Iya. ini yang menarik. Artinya Iya. bagaimana Iya. Ibu untuk Bener. membuat mengatur Iya. kondisi fisik termasuk mentalnya. Iya. Karena kan kritikan tuh pasti ada. Oh ya, kritik itu kan kadang tuh kan bahasanya juga bahasa yang ya dalam tanda kutip tidak normal ya, dalam artian bisa memerahkan telinga dan kadang-kadang wah sini untuk asal bapak senang dan bla 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 gitu ya. Saya bilang ini kritik itu bagus dalam artian walaupun dengan bahasa yang menurut saya mungkin ke depan kritik itu bisa dengan bahasa yang lebih humanis ya. Itu adalah koreksi. Bahwa kita jangan terlalu kepedean dengan program kita. Oh udah bagus kok, kita sudah sudah melayani masyarakat dengan ini. Misalnya contoh nih, waktu kami dikritik nih masalah Trans Jogja. Itu kan bro, wah Trans Jogja itu bakar solar, nggak ada penumpangnya, gini. Itu kita evaluasi, ini yang salah di mana? Kenapa penumpang tidak mau naik Trans Jogja? Berarti begini, kita bicaranya begini, angkutan umum itu tidak bisa hidup kalau tidak kemudian tadi itu sinergi aturan itu pada sektor-sektor lainnya. Kita sudah bagus ini angkutan umum kita, tidak ada yang naik karena masih ada orang dengan leluasa menggunakan kendaraan pribadi. Kemudahan memperoleh kendaraan pribadi karena pajaknya gitu ya. Itu kan yang sering jadi satu sisi daerah kita itu diperoleh dari pajak kendaraan bermotor. Satu sisi kita bicara angkutan umum. Ini kan dua hal yang kemudian kontradiktif. Tapi bisa diatur sebenarnya. Bisa diatur. Oh, satu keluarga itu bisa punya mobil misalnya, lebih dari satu. Bisa punya motor lebih dari satu. Tapi kita mengatur operasionalnya mereka di jalan. Jangan kemudian parkir sembarang tempat, misalnya begitu. Kendaraan bisa melalui lalang di mana saja. Kemudian ketika kita bicara angkutan umum, supportnya mana nih? Ya, ini kan sementara angkutan umum masih Pemda DIY nih yang masuk nih. Kabupaten kota mana nih gitu kan. Nah, itu kan orang taunya tuh misalnya Trans Jogja ada di kota, punya kota, padahal tidak. Itu perkotaan yang menggerakkan, yang semuanya tuh dari Pemda DIY, dalam hal ini di Sub DIY. Nah, kontribusi kabupaten kota apa? Buatlah feedernya. Harusnya tuh kita bicara kota dengan pusat kota. Itu kita bicara itu privilege-nya angkutan umum, bukan kendaraan pribadi. Ketika dia macet, itu yang kita bilang, lah itu jangan lewat situ, naik angkutan umum saja. Ya saya paham lah, itu kok Trans Jogjanya kosong gini. Dia ngomongnya itu lewat mana? Dia ngomongnya naik mobil pasti, atau naik motor. Dia lihat, ya iya kamu nggak ada di situ. Coba kalau kamu ada di situ, pasti Trans Jogjanya rame. Kan gitu. Berarti yang perlu diantar adalah manajemen rekayasanya gitu. Nah ini kan kayak gini kan kalau orang nggak paham. Contoh lagi, waktu kita rerouting untuk
teman bus. Ya. Waduh, teman bus itu kan sepi, akhirnya itu kan dari kementerian. Mau dicabut, bayangkan, dibully lagi sama netizen. Kan gitu, sampai saya tuh ke Jakarta, sampai saya harus paparan dengan direktur. Akhirnya saya harus ganti kan, yang godean, kan nggak ada penumpangnya waktu awal. Kan udah cabut godean, pada protes kan, kenapa godean nggak dilayani gini. Saya tuh gini, ini nih kayak makan si buah, si malakama gitu ya. Dikasih, nggak dipakai, dicabut, diprotes gitu tuh. Padahal penumpang mesti jiloro. Kan secara biaya operasional kan kita juga, mereka kan tidak pikir sejauh itu. Akhirnya kita juga mendengar apa yang dikatakan netizen. Ya, nah terus kemudian yang godean itu kita ritasenya itu tidak seperti frekuensinya ya, tidak seperti yang awal, tapi kita agak bagilah, nggak terlalu. Jadi biar dari sisi biaya operasional kendaraan nggak terlalu tinggi. Tapi kan netizen kan tidak pernah tahu teknis kita pusingnya kayak apa. Duitnya itu nggak nambah gitu loh. Tapi kita diminta pelayan, kita nggak apa-apa gitu. Sepanjang kemudian apa yang diusahakan oleh kami itu ya dimanfaatkan. Termasuk kami bicara Rp60 itu untuk pelajar itu kan ya sesuatu ya. Kita nggak mencari untung di situ. Tapi bagaimana kemudian transportasi massal ini menjadi habit orang untuk berpergian. Tapi kita menyadari memang kita belum sempurna seperti Jakarta. Tidak bisa dibandingin dengan Jakarta. Dan saya menerima kritik itu. Saya terus terang saya bilang sama teman-teman, jangan antipati terhadap kritik. Kritik itu masukan untuk memperbaiki kita. Biar kita tuh nggak terlalu puas dengan pekerjaan kita. Masih banyak yang harus kita perbaiki. Ke depan untuk halte-halte kita itu kita buat yang benar-benar sudah pertama ada nuansa budayanya, kedua dari sisi keselamatan, ketiga yaitu ramah difabel. Bu Made, berarti kan banyak kritikan, banyak tekanan juga. Bagaimana Ibu itu mengaturnya? Apakah punya hobi sendiri atau punya kegiatan-kegiatan? Oh iya dong, kalau nggak gitu nggak. Saya alhamdulillah ya dikitari oleh teman-teman yang support ya, termasuk ibu-ibu Kartini, Pemda DIY ya. Jadi kita sering cerita bersama, kongko-kongko itu merupakan refreshing tersendiri. Kita susah mencari waktu, tapi kadangkala ada momen-momen tertentu yang kita bisa ketemu, mungkin ngopi-ngopi bareng, kita curhat apa ya punya masalah. Itu sesuatu menurut saya sesuatu yang luar biasa gitu. Termasuk memang hobi saya memasak. Wah ini menarik ini. Masak apa Bu? Wah macam-macam. Wah saya tuh kalau di rumah, kalau saya agak stres tinggi, semua bahan masakan yang ada di kulkas saya masak. Nah pada hal itu yang di rumah itu anak saya yang di rumah ya, karena anak saya satu kan udah Jakarta, tinggal 2, suami. Saya nggak punya asisten juga. Saya tidak punya asisten, anak saya 3. Semenjak anak saya yang kecil itu umur 5 bulan. Masak itu bagian dari mengeluarkan emosi. Ya. Tapi ya itu, jadi kayak suami yang protes. Yang mau makan siapa segini banyaknya gitu itu. Tapi dengan memasak itu cara untuk menurunkan stres. Iya. Cara dan bisa saya tuh bisa seharian itu bisa di dapur. Itu yang penting sih Bu Made, karena kan biar tidak terlalu tertekan kan. Iya. Bu Made, tadi ada yang menarik sebenarnya. Kalau Ibu Made berasal dari Bali gitu kan suka masak. Masaknya apa? Masakan Bali juga, ayam betutu, lawar. Oh itu iya, yang ya, walaupun tidak seenak ibu saya yang masak gitu kan ya, tapi saya bisa masak itu. Artinya Bu Made pemegang jabatan Kadisub dan juga pejabat Pongo seperti itu. Dari 2 itu Bu, sebenarnya mana yang menarik atau enggak yang memberikan kesan sendiri buat ya, saya kira semuanya menarik gitu. Semua pun, saya kan orangnya senang tantangan masalahnya. Kalau mulus-mulus aja itu kayak jadi biasa gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang wah ini tuh ada kebanggaan tersendiri. Tapi mungkin saya juga nggak apa ya, maksudnya juga nggak pengen wah sesuatu yang wah kok nggak populis atau apa gitu. Karena kebijakan saya tuh terutama yang kalau di perhubungan ya itu banyak resistensinya. Iya. Ya, contohnya kalau naik bus gitu ya, naik angkutan umum, pasti ada yang dirugikan. Iyalah,
Enggak kan semua senang. Entah jalannya diatur, entah parkirnya diatur, entah macam-macam lah gitu ya. Tapi itu kan bagian dari proses untuk mendidik. Kalau semua gampang ya pastinya dari dulu udah bisa dijalanin ya. Kan gitu. Istilahnya berani nggak sih ngambil resiko? Ketika kamu diberi tanggung jawab, kamu jalankan dengan baik. Jangan yang aneh-aneh. Ya, jadi bapak saya tuh sering kasih support atau nasihat sampai dengan sekarang. Beliau tuh selalu mendukung, mensupport ya bapak ibu saya, mendoakan anak-anaknya gitu. Bekerja dengan baik, jangan aneh-aneh. Pasti gitu. Itu yang paling dipegang sama Bu Made ya. Bu Made, terakhir, Bu Made menjabat di pejabat Bupati Kulon Progo seperti itu. Sebenarnya apa harapan ataupun tujuannya nanti sampai di titik habisnya gitu? Oh, saya kan cuma 1 tahun ya. Insya Allah bisa saya nanti tuntaskan dengan baik gitu ya. Berharap saya gitu, saya bisa memberi kontribusi yang tepat ya, yang baik lah bagi Kulon Progo gitu. Mungkin tidak banyak, tapi berarti bagi mereka gitu saja. Seperti itu ya. Jadi karena apa ya? Banyak hal yang menurut saya ini berkaitan dengan passion saya. Dan saya itu kan ada di kayak kewilayahan ya, jadi kewilayahan menata satu kawasan dengan amputasi, kemudian saya juga orang basicnya sipil, jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya, oh ini juga ada passion saya di sini gitu. Dan saya bilang mendampingi tadi, bukan saya di sini jadi pemimpin yang mengetahui segala-galanya, enggak, kan mereka yang menjalankan sudah lama di sini kan. Tapi mungkin saya bisa membantu mensupport mereka karena mungkin di Pemda DIY kan lebih luas lagi ya, mungkin banyak hal yang bisa kemudian saya informasikan ke mereka gitu. Ya harapannya Kulon Progo bisa terus maju ya, maju terus berkembang, mimpi-mimpi yang ada, program-program besar yang ada di sini itu tidak sekedar mimpi, tapi memang benar-benar bisa terwujud ya dengan kesiapan SDM. Saya juga tidak mau di sini banyak proyek vital atau banyak proyek-proyek yang besar, tapi masyarakat sini tidak terlibat di dalam itu. Dan itu perlu kesiapan semuanya. Ya, jadi tidak hanya kemudian kita bicara infrastrukturnya saja, tapi orangnya pun juga kita harus kita siapkan. Nah, jangan sampai kemudian hanya jadi penonton saja gitu. Ini kan yang perlu kita waspadai, termasuk ketika Bandara Yogyakarta International Airport ada nanti memberi akses yang luas bagi mungkin wisatawan mancanegara datang. Apa yang mau kita berikan? Jangan sampai kemudian dia hanya sebagai lintasan Kulon Progo ini untuk menuju ke suatu destinasi yang di luar Kulon Progo tanpa kemudian dia stay di sini. Nah, untuk stay di sini itu harus ada yang atraktif ya, ada yang kemudian apa ini yang menarik yang bisa menahan mereka untuk paling tidak sehari 2 hari ada di Kulon Progo. Kemudian aktivitas-aktivitas lainnya. Kalau saya dari sisi UMKM-nya itu kan udah bagus banget ya. Bisa dilihat lah di kantor nanti di ini kan, coba lihat itu kursi-kursi dari produk Kulon Progo loh. Iya, yang di luar itu. Harapannya ya, misalnya orang-orang yang berinvestasi di sini menggunakan produk lokal kami gitu. Iya, itu ya. Lokal bisa iya. Bagus seperti itu. Ya. Oke, kita udah ngobrol sejaman ini Bu. Saya terima kasih banget. Saya juga gini, kok tumben ya saya nggak batuk ya. Oh. Ini berarti rezekinya Masnya gitu. Jadi saya memberikan hal positif juga. Ya, amin ya. Dan semoga ini menjadi juga cerita inspirasi untuk penonton Sobat Suara. Insya Allah. Dan semoga Ibu juga tetap sukses. Amin. Bisa menjalankan Kulon Progo sesuai dengan rencananya. Amin. Terima kasih Ibu Made. sama-sama. Saya pamit karena harus ke Jogja ya. Ke Jogja lagi, akan melakukan banyak hal lagi. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Nggih, sore juga. Salam buat teman-teman semua. Monggo. Nggih. Itu tadi wawancara kita dengan penjabat Bupati Kulon Progo, Nimade Dwipanti Indrayanti. Kira-kira siapa lagi yang akan kita wawancarai? Tunggu terus di episode lekat selanjutnya. Kenal sosok lebih dekat.